Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 BKI 2C ingin melakukan observasi di SMP Negeri 1 Ngantru, Jalan Raya Ngantru nomor 142 Tulungagung. Sesi wawancara, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN 1 kelompok 4 BKI 2C melakukan observasi di SMP Negeri 1 Ngantru mengenai batasan-batasan yang ditangani oleh guru BK di SMP Negeri 1 Ngantru ini. Ya, monggo Mbak. Untuk guru BK di SMP Negeri 1 Ngantru ini ada berapa orang ya Bu, dan dari lulusan mana saja, apakah asli dari BK semua atau bagaimana ini? Untuk sementara ini sekitar 5 ya Bu. Ya, Sementara kita ini punya 5. Karena baru pensiun 1. Terus alhamdulillah lulusannya nggih BK semua. Tapi ada 2 yang kemarin itu sebenarnya bukan BK tapi sudah diliniarkan ya bahasanya ya. Kita sudah punya Ijazah BK juga. Karena memang itu kebijakan di Tulungagung. Artinya guru mapel saat itu jamnya sudah penuh di mana-mana. Jadi kebijakan dari dinas kita harus melimpah ke BK. Mata pelajaran yang bisa diisi. Ya, waktu itu BK yang kosong BK, makanya ada kebijakan kita mengisi BK. Apakah ketersediaan layanan BK di SMP Negeri 1 Ngantru ini sudah memenuhi kebutuhan seluruh siswa? Insya Allah untuk layanan ke anak sudah kita sesuaikan dengan sesuai kebutuhan ya, karena sebelum kita memberikan layanan ke anak kita juga menyebarkan angket, jadi kita tahu dari situ kebutuhan anak itu apa saja. Kita berusaha juga untuk mengeklikkan dengan kebutuhan anak-anak. Disesuaikan. Ya, disesuaikan. Anak-anak kira-kira butuh kebutuhan apa dalam layanan apa ya kita menyesuaikan. Itu sudah terpenuhi? Insya Allah ya sudah selama ini. Pertanyaan selanjutnya adalah visi-misi dari SMP 1 Ngantru. Ya, jadi visi SMP 1 Ngantru terwujudnya SMP 1 Ngantru menjadi sekolah yang berprestasi, berkarakter Pancasila, berwawasan global dan berbudaya lingkungan dengan berlandaskan IMTA. Itu visinya. Kalau misinya ya, yang pertama mewujudkan prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jadi kita sudah menggunakan kurikulum baru tapi khusus untuk kelas 7 ini. Yang ketiga mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21. Yang selanjutnya mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kelima mewujudkan pendidikan berwawasan global. Yang keenam mewujudkan peserta didik yang memperhatikan gaya hidup berkelanjutan. Yang ketujuh mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan. Yang kedelapan mewujudkan pelaksanaan IMTA. Itu insya Allah visi misi dari SMP 1. Lalu tindakan apa saja yang diambil oleh guru BK untuk mengatasi masalah tentang introvert, tentang potensi bakat minat dan sikap yang
menceritakan apa saja yang dilakukan di masalah tersebut. Ya, jadi itu masalah pribadi ya. Iya. Masalah pribadi, kita memberikan layanan secara klasikal juga, secara konseling pribadi juga. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak tadi begitu. Jadi kalau anak-anak yang udah introvert itu biasanya kita panggil secara konseling pribadi, konseling individu. Nanti kalau sudah konseling individu kan kita ngobrol, terus nanti kita bantu ada penguatan juga, kadang dikasih motivasi. Terus nanti untuk prakteknya langsung ketika klasikal waktu di kelas itu bisa kita terapkan praktek supaya dia mencoba belajar untuk di depan, terus biar sama temennya juga, jadi biar introvertnya tadi biar berkurang begitu. Kurang. Kalau langsung kan juga nggak bisa ya Mbak, tapi itu perlu proses ya, itu perlu proses juga karena memang karakter anak itu kita kan mengubahnya nggak bisa simsalabim langsung gitu ya. Itu tetap perlu proses waktu, pemantauan kita, mungkin info-info dari teman-teman guru juga kita berikan. Pertanyaan selanjutnya mengenai masalah sosial yang muncul pada siswa seperti kesenjangan sosial, pelecehan seksual, dan kenakan remaja. Tindakan apa saja yang diambil oleh guru BK untuk mengatasi masalah tersebut, dan apakah tindakan tersebut dapat dikatakan efektif? Kalau tindakan itu ya tergantung dari jenis masalahnya gitu. Tergantung dari jenis masalahnya tadi apa dulu, baru nanti kita melakukan tindakan itu ke depannya. Kita kan juga harus kerjasama dengan wali kelas terutama wali kelas. Terus nanti ada lagi mungkin kalau yang kenakalan remaja, kadang kalau anak-anak SMP kan jam kosong gitu biasanya entah berantem atau gimana, itu juga bisa terjadi lah. Itu kan kita juga harus koordinasi dengan guru mata pelajaran juga atau guru piket. Terus nanti kalau memang diperlukan ya kita harus koordinasi dengan wali murid gitu ini. Jadi namanya masalah-masalah itu pasti muncul Mbak. Seperti pelecehan di situ tadi kan disebutkan pelecehan seksual gitu. Ya pernah juga kejadian anak-anak seperti itu, akhirnya ya kita panggil, kita berikan konseling juga. Kita pahamkan ya kalau perilaku itu tidak baik dan tidak patut dilakukan. Kesenjangan juga namanya anak-anak SMP itu kan anak-anak yang lagi mencari jati diri ya, anak-anak yang keingintahuannya juga tinggi, lajeng yang ketersinggungannya juga tinggi juga, gampang emosi lah, bisa mengatur. Terus apalagi peralihan dari SD ke SMP tadi kan masih perlu penyesuaian. Adanya juga kecemburuan ya, mungkin yang antara yang kaya dan yang miskin itu kan pasti ada ya. Ya itu kita berikan layanan klasikal ya, artinya memang semua adalah teman, artinya perlakuannya harus sama dengan temennya, tidak boleh bolo-boloan ya. Kadang namanya anak ya Mbak, kadang bolo-boloan yang merasa klik atau yang kaya, ada yang itu ada yang merasa kok aku ndak dijak koncoan, kok aku nggak diajak main, orang miskin atau kesenjangan ya, itu kan masalah-masalah kesenjangan itu ya sering terjadi. Tapi kita tetap itu melakukan secara efektif juga. Kalau ditanya keefektifannya sejauh mana, yaitu kita memantau terus. Ini salah satu upaya kita untuk memberikan layanan terkait kebutuhan mereka, kembali ke kebutuhan mereka lagi. Jadi artinya di saat kita memantau masih muncul ada kejadian lagi ya kita panggil lagi gitu, dengan koordinasi seperti yang disampaikan Bu Farisa tadi. Dengan satu anak itu tidak menutup kemungkinan dia sudah pernah berbuat kesalahan, diulangi lagi kesalahan yang sama. Bisa jadi berarti begitu. kan itu tadi belum efektif, tapi tidak menutup kemungkinan juga setelah kejadian kedua dia bisa berubah gitu. Makanya perlu adanya koordinasi dengan guru maba, wali kelas, bahkan kita mengundang wali murid juga untuk keefektifannya
supaya segera bisa kita ketahui begitu. Kendala yang muncul dari tindakan yang diambil oleh guru BK untuk mengatasi dan mengembangkan masalah pribadi dan sosial tersebut. Ya, kalau kendala itu juga ada juga Mbak, namanya usaha ya, pasti Selalu ada. dari tindakan yang kita lakukan ada kendala. Dan kendala-kendala itu ya kita upayakan juga ya. Dari kendala itu kita bisa meminimalisir. Sebagai contoh, di saat ada kita perlu komunikasi dengan orang tua, sementara ada komunikasinya kurang bagus atau kurang klik gitu ya, kita upayakan dari kendala itu, karena tanpa ada dukungan orang tua, dari wali kelas ya, dari kesiswaan juga ya, kita tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Jadi kendala itu tetap kita minimalisir dengan cara-cara adanya komunikasi ya, kita mengundang bersama, atau caranya dengan kita ngobrol secara pribadi dengan wali kelas terkait itu, atau kita ada di komunikasi di ruangan secara bersama-sama, itu kita lakukan gitu nggih Garisa. Apalagi untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja strategi dan solusi yang dilakukan guru bimbingan konseling untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut? ya, strategi dan cara ya, mungkin sama seperti yang saya dikatakan sebelumnya tadi. yang saya sampaikan, Kurang lebihnya ya terus ya sebisa mungkin harus meminimalisir dan mencari caranya. Setiap kan nggak sama juga gitu ya. Caranya ya yang pertama komunikasinya harus lancar dan efektif ya, tidak hanya satu kali begitu, karena memang anak-anak kita itu ya karakter atau permasalahannya berbeda-beda. Ada yang katakanlah cukup 1-2 kali sudah selesai, ada yang mungkin anak-anak super itu perlu perlakuan khusus begitu. Jadi komunikasi selalu kita utamakan ya dalam menyelesaikan permasalahan apapun ya, termasuk kendala-kendala. Komunikasi dengan pihak-pihak yang di situ kita perlukan ya, sebagai contoh dengan wali kelasnya, atau guru mapel, dari informasi guru mapel, atau wali murid, kesiswaan juga kita ajak untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan anak terkait juga kendala-kendalanya. Juga banyak juga wali murid juga respeknya bagus, artinya di saat kita undang beliaunya juga segera hadir ya, kalau ada permasalahan katakanlah tentang pelecehan seksual, kadang ya namanya anak laki-laki pegang atau nyenggol-nyenggol itu kan menjadikan si ceweknya down begitu ya, itu selalu segera kita komunikasikan, mengundang orang tua, wali kelas itu ya, responnya juga bagus. Tapi ada juga yang kurang bagus ya, namanya kita punya wali murid sebanyak itu ya, jadi kan bermacam-macam. Tapi tetap kita upayakan kendala-kendala itu kita lalui sesuai dengan prosedur sebagai guru BK. Mungkin ada tambahan dari Farisa? betul. Insya Allah itu Mbak. Untuk pertanyaan terakhir, nilai-nilai apa saja yang sudah ditanamkan guru bimbingan konseling kepada siswa? Ya, karena kita Bu Farisa dan saya ini kan mengampu kelas 7 ya, dan kelas 7 juga sudah kurikulum kita kurikulum merdeka, kurikulum baru. Jadi kita memberikan ke anak-anak itu sikap jujur, ya, profil pelajar Pancasila ya, sesuai dengan kurikulum yang terbaru kita, tanggung jawab, disiplin, pembiasaan yang mendekatkan kepada Allah, itu juga kita kembangkan ke anak-anak ya, kita selipkan di saat kita memberikan layanan bimbingan tentang tertibnya sholat,
Ya, sholat 5 waktu ya untuk penguatan keimanan pada Allah. Bisa jemput nantuan sewu dan Itu mungkin Gadis ada tambahan? Kalau sikap dia hampir sama, cuma kalau karena kurikulum merdeka tadi kan jadi anak-anak juga diajarin untuk lebih mandiri lagi. Sebenarnya sebelum kurikulum merdeka itu dari kurikulum yang kemarin pun juga anak-anak sebenarnya sudah diajarkan untuk mandiri. Tapi yang ini sepertinya lebih lagi, apalagi kayak hari ini tadi kan anak-anak praktek wirausaha itu juga untuk kemandirian anak-anak, melatih juga lah. Ya, menumbuhkan sikap kemandirian berwirausaha. Jadi tanggung jawab juga. Ya, jadi hari ini kebetulan Mbak kita melakukan proyek ya, kewirausahaan, temanya anak-anak berjualan. Jadi di situ anak-anak dilatih untuk wirausaha menghasilkan. Jadi ya namanya belajar ya. Kemarin kelas saya itu ada yang rugi begitu. Jadi antara biaya operasional dan penjualan itu dan hasilnya enggak klik. Akhirnya ya saya beri pemahaman. Ya, itu perlu dievaluasi terus bagaimana caranya, apa mungkin yang dulu itu kebanyakan lemu ngedoli atau bagaimana, itu kan juga menumbuhkan sifat-sifat yang positif juga ke akhirnya anak. kan ketika langsung praktek tadi kan anak-anak jadi tahu gitu. Oh kesalahannya di sini. Ternyata ya jadi anak-anak bisa memperhitungkan juga. Itu anak-anak untuk tahun ini terutama itu anak-anak kelas 7 itu memang sudah harus benar-benar kalau bertindak itu harus benar-benar dipikir. Kayak tadi gak jualan tadi kemarin itu sudah bingung. Besok mau dijual berapa biar tidak rugi kayak yang kelilik tadi. Banyak sebenarnya kayak gitu, tapi kalau enggak praktek kan anak-anak juga enggak tahu kesalahannya di mana. Ya, itu aja sih dirasa nggih kelilik kalau sikap-sikapnya. Mungkin ada tambahan? Ini kan wawancara dari kelompok 4 hari ini Bu. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Ngantru, strategi solusi yang diterapkan ini ada bimbingan klasikal, konseling individu, dan konseling kelompok. Dan nilai-nilai yang diterapkan di SMP Negeri 1 Ngantru yaitu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mendekatkan diri pada Allah seperti berdoa dan sholat berjamaah. Sekian observasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.